gitu. Nggak lagi selama waktu. Dan orang yang habis ngering itu sehat bugar dan tambah sehat tambah seger, ya. Lewat izin asuransi. Wah nyong, bikin aku polis. Wah susu sehat ya. Lalu dia apa? Lihat aku. Agent baru dipanggil, wah langsung berbunga-bunga teman-teman. Bikin aja. Susu sehat. Lu lihat apa? Kan dia nggak jawab nggak sehat. Lu lihat gua gimana? Wah sehat, susu seger. Susu rokok enggak rokok. Terus tulis semua. 3 tahun kemudian beliau beneran sakit jantung dan akhirnya klaim. Ternyata nggak cair. Kenapa? Karena setelah ditelusuri, ternyata beliau sudah ditemukan di rumah sakit A, pernah disarankan kering, tapi dia karena nggak ada duit tidak dilanjut. Tapi yang rekodnya kan ada. Akhirnya terjadilah dia tidak cair. Tapi kita tanya, menurut Koko, menurut Cici, kondisi seperti itu bocor nggak? Kalau Koko jadi yang punya asuransi, posisikan semuanya dari dia yang pengambil keputusan. Koko lah jadi pemilik asuransi, Koko cair nggak orang kayak gitu? Wah gendem, bencana orang kayak gitu lah, mau lah aku. Bujuk itu nama dia. 3 hal itu. Menurut Koko cerita Koko tadi di awal, masuk si mana aku? Percaya teman, dia bisa jawab sendiri. Kayaknya punya aku masuk si kedua. Nah, kayaknya punya aku masuk si ketiga. So kondisi seperti itu kita bisa edukasi dia dengan baik. Kalau kita dekat dulu, dengerin dia dulu sampai dia puas. Kalau belum puas, lanjut terus. Sampai dia puas, akhirnya dia lega bercerita, baru kita bisa masuk. Jangan cerita dikit, disela. Sing bener gini kok, cerita dikit, disela. Sing bener gini kok. Mari teman-teman. Waduh deh. Sama dengan nyebut ya, nanti diskriminasi. Sama dengan ngomong dengan wanita. Ya, nggak apa-apa ya. Jadi bukan mengecilkan seorang wanita, tapi itu habit yang sudah dibentuk. Oh, berarti paling banter ngomong betul-betul. Kayaknya merasakan banget. Seperti itu lah teman-teman. Percaya bang, kita lebih kalau kita jadi orang yang peka, orang jadi senang dengan kita. Kita nggak usah nawarin dia yang tanya kok. Kamu sih di asuransi lah. Ayo sini aku mau ikut. Saya pasti. Kok bisa jalan sendiri? Yes. Oke. Tipe negatif yang kedua. Tadi yang pertama ya, kalau misalnya dia sakit hati tidak suka dengan asuransi, maka solusinya adalah diberesin dulu penyakitnya. Kalau semuanya udah beres, Anda mau ngomong apapun dia sudah senang hatinya ya. Anda mau ngomong apapun, masukin produk apapun, pasti bisa diterima dengan baik. Terlepas dia punya duit atau enggak ya. Yang saya sharingkan di sini adalah teknik untuk dekat dengan orang, gitu aja lah ya. Masalah presentasi itu ada lebih jago ya. Tipe negatif yang kedua adalah tipe orang yang sudah punya banyak asuransi. PD banget, wah asuransiku 5, 10. Nah kalau kita ketemu dengan kondisi seperti ini, ya kita harus melakukan review polis dulu. Ya, review polis dulu yang kita lakukan di alis. Minta polisnya berapa, kita bikin di kertas. Karena orang itu biasanya taunya cuman nominal dia bayarnya berapa. Kan di asuransi kita nggak bisa menilai itu. Bukan seberapa besar Anda bayar asuransi, tapi seberapa besar value di dalam asuransi Anda. Cukup apa enggak buat lifestyle Anda dan keluarga. Kan itu yang penting. Ada orang yang merasa bahwa 10 juta per bulan itu cukup, tapi ternyata setelah direview isinya jiwa semua. Nanti. Jadi ya itu tugas kita beresinnya adalah kita harus review dulu. Dengan review polis ada data yang ditulis, polis 1 nominal sekian, hospital sekian, kritisnya sekian dan sebagainya. Dengan data yang diserahkan, sudah rampung kok. Polis Koko luar biasa bagus. Jangan kayak itu, tergantung Anda mau jual apa. Anda mau jual hospital ya bilang, tapi sayang hospitalnya masih plafon. Ya, baru kita cerita tentang PPH kita. Kalau kita mau jualnya fokus ke CCP ya kita fokus saja ke kritis. Gak usah bahas tentang ini enak ini kurang, ini gak usah. Kan kita ini datang bukan mau berdebat sama orang ya teman-teman. Masih apapun yang dia punya, bilang aja polis Koko sudah bagus. Cuma sayang kok CCP-nya kecil, CCP-nya kok nggak ada. Kalau orang dengar CCP-nya kok nggak ada, responnya berikutnya pasti akan keluar apa itu CCP? Nah gitu loh. Kita cuma mancing-mancing aja supaya dia yang bertanya, kan bukan saya yang prospeknya, dia kamu yang tanya, yang mau jawab. Ya kita jelasin CCP itu kayak gini, sesuai presentasi yang diajarin. Ya, jadi mancingnya seperti itu supaya dia mulai. Ternyata yang dia punya itu kecil banget. Ya, dari data dan lihat tulisan orang bisa sadar. Tapi kalau tidak pernah baca tulisan ini, orang masih berpikir bahwa uang yang tak keluarin untuk beli asuransi sudah besar.
sehingga mereka merasa pede aja punya banyak itu. Setelah direview baru mereka tahu bahwa oh suaranya banyak. Oke ya? Nah itu tipe ya menurut saya sih beresnya seperti itu. Jadi kita harus mengelompokkan dulu supaya kita nggak salah apa ya handlingnya. Ya sudah tahu tipe negatif tapi masih langsung diprospek terus, yaitu buang-buang waktu ini. Ya. Nah kebetulan saya ini seringkali jualan itu cuma CCTV aja, karena saya tertariknya memang dengan CCTV. Hospital saya nggak seberapa sering jualan. Kalau ada yang butuh ya baru saya bikin. Tapi kalau enggak, saya tetap fokusnya ke CCTV ya. Nah, CCTV kita itu bisa dikemas dari 4 cara: garansi aset, garansi income, garansi loan cicilan, ataupun garansi survive. Jadi kita cara bercerita tentang CCTV itu kita bisa bungkus dengan 4 cara. Tentang garansi aset, ya kita bilang hari ini kau tahu lah bahwa orang pasti akan meninggal. Orang hidup cuma menuju 2 pintu, pintu terdiagnosa dan pintu tutup usia. Setuju ya? Nah kita tanya, setuju ya Bu? Setuju. Kalau langsung langsung meninggal tutup usia, terus kita nggak usah bahas ya. Kenapa? Karena nggak nguras aset. Setuju ya Bu? Setuju. Yang kita bahas kalau kita terdiagnosa. Contoh, Yudi hari ini kena cancer atau stroke. Nah kita harus ngomong tentang diri kita, bukan contoh ya. Koko hari ini, Koko besok kena cancer atau stroke. Wah itu sometimes ada orang yang mendengarkan hanya sebuah cerita. Sometimes ada yang meresapi sampai hati. Yang sering selalu ngomong dengan orang yang meresapi sampai hati. Orang ini kurang ajar. Kan sering dengar ya ada orang, wah asuransi itu isinya memang orang sakit karena bahasa yang digunakan. Misalnya Koko kena resiko, kena jantung atau stroke, biasanya dipakai buat cerita tuh deh gitu. So kita harus tidak boleh lakukan itu. Contoh kita atau sebut aja Pak Ali, ternyata Pak Ali papanin dia, baru buat panel mungkin. Mesti kita tahu nama-nama ini kita nggak boleh sampai salah. Paling aman ya diri kita aja lah aman ya. Contoh jadi hari ini kena cancer. Ya, yang selalu dipakai buat contoh itu cancer sama stroke. Kenapa? Karena cancer stroke menghabiskan uang banyak. Menurut Koko hari ini kena cancer stroke habis berapa tahun? Responnya ada 2, diem atau jawab, benar ya? Kita bahas satu-satu. Kalau dia diem, kita bantu. Hitung sampai 3 detik. Oke, hitung sampai 10 detik sesuai teman-teman. 3 detik aja. 1 M cukup kok. Sesuaikan dengan lifestyle-nya dia. Kalau orang kaya jangan ngomong 1 M, ngomong aja 3 M cukup kok. Tapi orang biasa-biasa, kita mulai dari levelnya dia. 500 juta cukup, nah orang biasa. Tapi orangnya itu sudah lumayan oke, 2 M cukup. Kan kita bantu dulu. Kurang lah kayaknya 4 M? Cukup dulu, kue tak 5 M. Menurut cukup gitu, 6 M cukup gak? Mungkin segituan, nah di saat dia mungkin segituan, atau mungkin kurang lebih segitu. Itulah level dia sebenarnya. Ya, oke kok, kita ambil contoh 6 M cukup. Gampang satu kan? Kalau hari ini dengan cancer stroke, terus dokter bilang butuh 6 M, apa yang dilakukan? Pertama, kalau Yudi punya duit 6 M atau deposito 6 M, masalah beres kok, nggak usah dipikir. Betul ya kok? Nah masalah sekarang Yudi yang ambil barang, Yudi nggak punya duit 6 M ini, sehingga kadang orang tuh bisa lebih ngeh dengan cerita kita kalau kita melakukan gerakan-gerakan tangan kinestetik. Jadi kita pakai benda apa tuh, ada handphone kayak bilang kalau Yudi nggak punya 6 M ini, apa harus Yudi lakukan? Kok bisa bantu nggak? Wah ya ngerti, mungkin rumah tak jual 1, tapi jadi rumah dia gitu. Mungkin rumah tak jual 1, mungkin mobil dia jadi nggak, mungkin mobil jual 1. So jadi paling nggak kan, tuh, iya juga ya. Sedikit menyentil. Pasti berhasil, ya enggak juga, tergantung kalau orang itu pesangkuin mau nggak kira-kira kan, dia guyon gitu. Tapi orang sih malah terus dipikir temenan tuh, itu susah lah kayaknya. Ya, jadi tapi paling nggak kita sudah melakukan. Dengan melakukan kita kemungkinan cuma 2, berhasil atau tidak. Nggak berhasil ya nggak apa-apa, tapi paling nggak kita melakukan. Mungkin mobil hilang 1, mungkin rokok hilang 1, betul nggak? Hari ini Yudi bukan mau jual asuransi kok. Hari ini Yudi datang khusus mau bantu jaga aset Koko supaya Koko nggak hilang aset-aset itu tadi. Karena aset-aset yang Koko punya sekarang itu adalah aset yang dikumpulkan waktu Koko sehat dan produktif. Lah masalah misalnya besok terdiagnosa itu dijual KB kayak beresin resiko, kan tidak bisa juga.
tugas Yudi bantu koko jaga Asep ya, itu agak mengembangkan si Asep. Kan ada orang yang kasar jadi ya cuma untuk tidak aja berdasarkan saya ngomong apa ya hafalin gitu aja. Yang kedua garansi income ya, kita bisa aja bercerita bahwa cocoknya ya bercerita ke orang yang profesional kerjanya. Dia bekerja dengan skillnya, jadi skillnya dia ditukar dengan uang. Contoh fotografer atau dokter bedah, kita dengan gampangnya bisa bercerita bahwa garansi income ini dibutuhkan mereka. Ya, jadi contoh misalnya hari ini dia adalah seorang fotografer, foto sekali foto 50 juta tarifnya, keren nggak kok? Keren. Tapi suatu saat ketika hidupnya stroke, bisa foto nggak? Teman-teman ingat ya, kalau prospek itu kita bukan bercerita, tapi kita selalu bertanya. Kita kan berikan jam, kalau jadi kena stroke kan jadi nggak bisa kerja, jadi nggak bisa kerja, jadi kan nggak bisa dapat income, nggak dapat income berarti kan itu cerita teman. Jadi kita harus membalas ini bahwa prospek itu selalu asking, bertanya. So kita potong-potong cerita kita dengan bertanya. Saya jadi sudah stroke, menurut kok bisa kerja nggak? Nggak bisa. Kalau nggak bisa kerja, dapat uang nggak? Nggak punya. Terus kalau nggak punya uang, kebutuhan naik atau turun? Naik. Terus berarti kan ada defisit. Defisit ini dari sini pakai uangnya siapa ya? Ya pribadi lah. Ada dua solusi untuk menyelesaikan itu. Pertama, aku punya uang senilai, nah tadi kan kita bisa hitung kalau misalnya dia pengeluaran dia loh 20 juta per bulan, ya kita bisa hitung bahwa lebih kebutuhan sisihnya 4M. Kalau aku hari ini punya uang 24M didepositokan dengan bunga bank yang paling kecil aja 6%, 20 juta per bulan bisa dibeli. Masalahnya hari ini Yudi nggak punya 4M, nggak bisa deposito. Jadi mau nggak mau pakai solusi kedua. Apa itu? Polis asuransi, CCP. Nah, dengan CCP. Ya, ngomong CCP kan apa itu CCP? Produk kita yang mengcover penyakit kritis, bla 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 bla. Ceritakan definisinya. Ya, jadi kita bisa berdasarkan itu bercerita tentang income-nya dia merasa bahwa ketika stroke orang yang memang benar-benar nggak bisa kerja lagi sehingga berpotensi untuk kehilangan penghasilannya. Cocoknya ya untuk orang yang profesional, bekerja skillnya ditukar dengan uang. Cocok banget. Atau ibu rumah tangga yang suaminya bekerja tapi dianya tidak bekerja, cocok untuk mengcover income suaminya. Kalau ada apa-apa, orang terpikir nggak bayar listriknya, bayar sekolah anak. Dan waktu bercerita tentang ini teman-teman, intonasi harus direndahin supaya orang itu merasa beneran ya kayak gitu. Ya, belajar intonasi juga teman. Jangan flat terus, flat itu fals. Kalau orang dengar fals itu langsung gitu. Nggak bisa konsen. Apa yang dimaksud kita nggak bisa sampai. Ya. Garansi cicilan ya sama sih, sebenarnya cuma bahasa aja yang mengemasnya itu. Garansi cicilan ya kita bisa tanya dulu, Bu, usaha ini pasti ada utang bank ya, Bu? Ada lah. Piro utang yang sampai gede itu? Kurang lebih 5M. Ya, langsung putar otak 5M itu berapa kita bikin sekarang aja. Cicilannya berapa per bulan sekarang? So kita bisa bercerita bahwa, misalnya contoh hari ini punya utang bank 5M. Suatu saat jadi kena stroke. Menurutku bisa nggak tiba-tiba telepon ke bank, ngomong, Bang, sorry ya, bulan ini saya kena stroke. Tolong ya, saya minta tolong banget. Cicilan saya tolong dihentikan bulan ini ya. Kira-kira bisa nggak tuh? Kita tanya gitu. Dan dia pasti jawab tidak bisa. Terus kayak gitu gimana bos? Sedangkan orang stroke tetap harus bayar cicilan. Ya, produk kita berguna untuk itu. Begitu terjadi stroke, khawatir kok, cicilannya tetap dibayar, bahkan bisa dilunasi. Ya. Hitungannya utangnya dia berapa ya begini aja CCP sudah itu selesai. Ya, atau bikin cicilannya berapa kan bisa dihitung. Kayak garansi survive, ya garansi survive ya. Kita juga bisa bercerita kalau terkena resiko sakit kritis ataupun sakit yang membutuhkan banyak biaya, itu solusinya pasti menurunkan lifestyle keluarga. Sehingga jadi setiap hari makan di luar karena ada yang cancer stroke, jadinya mengiri-ngiri, gitu ya. Kita bisa juga dengan kasih contoh aja. Anggaplah kita berdua ini saudara kandung. Ada resiko sama papa, ternyata papa kena stroke. Tapi cek dulu ya, papanya stroke benar enggak ya. Jadi
Dan dilihat backgroundnya dia. Anggaplah papa ada resiko. Koko anak pertama. Terus kita ngobrol ada hubungan, ternyata terkumpul duit 200 juta. Menurut Koko, papa ini dari mana? Koko kan anak pertama. Menurut Koko duit 200 juta enak bawa ke mana? Jawab. Sincere ya. Kayak 200 gak cukup kayak urip ya. Oh sorry bu, ternyata aku sih salah ngitung. Ternyata 253 M bu. Kok kan anak pertama. Kira-kira mau dibawa kemana bu? Wah langsung jawabnya lantang luar negeri gitu ya. So apa yang membedakan? Koko tetap orang yang sama. Papa sakitnya sama. Kok jawabannya kok beda ya? Karena ada uangnya. So produk kita sisi ini berguna untuk bukan menyembuhkan kita, tapi membuat kita bertahan hidup lebih lama. Ya, kita bisa menjelaskan bahwa dengan kita punya peluru, kita mau pakai pengobatan yang bagus pun, kita nggak khawatir. Tapi lihat duitnya mepet-mepetan, mungkin pilihan sincere. 3 bulan kemudian mungkin lewat, ya sudah. Tapi dengan produk kita, Koko sih punya kesempatan hidup lebih lama. Jadi nggak bilang bahwa ini bisa nyembuhin Koko. Tugasnya nyembuhin itu bukan urusan ini, tapi urusan yang di atas. Tapi paling nggak bertahan hidup lebih lama. Setuju ya, Koko? Oh, menurut Koko, ada risiko. Kira-kira Koko mau disiapin dana berapa? Ya sesuai dengan analisa pertanyaan awal. Kira-kira kena kritis Koko betul-betul enak ya dengan sisi dunia makanya. Ada ya? Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi kalau presentasi saya nggak pernah pakai kertas, karena saya setiap bertemu orang tuh saya nggak pernah prepare ada kertas segala macam. Karena bagi saya prudential itu bisa dikerjakan di sela-sela kehidupan kita. Waktu lagi renang maksudnya pakai kertas, kan nggak juga. Pernah ketemu dengan orang, sering ketemu, akhirnya ngobrol ya di kolam, ya cuma ngomong gitu aja. Begitu dia suka, kita ketemuan, jadi ketemu, gitu aja. Jadi saya selalu berpresentasi dengan gerakan tangan, cuma dengan obrolan singkat, dengan contoh-contoh, cuma gitu aja. Gak ada yang spesial. Jadi bisnis di sini nih sebenarnya caranya sama semua, teman-teman. Tanya leader manapun dia caranya kurang lebih sama semua. Sukses di sini cuma butuh apa? Dari Anda sendiri. Mau nggak aktivitas? Mau nggak ngelakuin apa yang sudah leader lakukan? Mau nggak Anda training? Mau nggak Anda ikuti sistemnya? Itulah jalan bisnis cuma seperti itu. Nah, karena kita sudah mendekati orang dengan baik, presentasi dengan bagus, cuma lupa satu hal, kita nggak pernah ngajak closing teman-teman. Yang dilakukan agen-agen baru termasuk saya dulu, kembali lagi ya, apa yang saya tulis di sini adalah ungkapan apa yang saya dulu lakukan. Saya dulu, waduh, mau ngomong kok, mau ngajak jadi ambil dari, kayak gitu tuh kayak brodoknya karo-karo presentasi udah oke tapi belum ngajak. Ngomongnya apa nih? Ingat KB, takut. Presentasi sudah bagus, semuanya sudah dilakukan dengan baik, cuma gak pernah ngajak closing. Kok ada pertanyaan lagi nggak? Oh iya sih, tapi oh iya sih, aku tak pamit ya. Tahun depan ya pasti kayak gitu, teman-teman tetap pamit ya. So kita harus belajar untuk ngajak dia closing. Ngajak closing bukan berarti ngomong, kok mau nggak? Kok tak terima sekarang ya? Ya bukan gitu juga. Kita bisa pakai cara-cara lain misalnya, kok menurut Koko yang tadi diceritakan, Koko ngerti loh nggak? Koko ngerti siapa itu? Menurut Koko bagus nggak? Bagus. Kok menurut Koko dan bagus dan Koko sudah ngerti. Kok bisa bikin KTP ambil, gitu ya? Jangan lagi tanya, ada lagi tanya kamu bulan mana di awal lagi teman-teman. Jadi gitu. Anda sudah melakukan pertanyaan. Menurut Koko ngerti nggak? Jawabannya pasti sudah kita dengar. Bahwa dia pasti harus jawab ngerti. Wani nggak dia jawab nggak ngerti? Diulangi lagi ya. Kok nggak ngerti? Ulangi ya, Bu. Ngerti. So jawabannya sudah kita setting supaya dia mengarah ke closing. Menurut Koko ngerti nggak? Ngerti. Ya sudah. Menurut Koko bagus nggak? Sampai detik ini teman-teman nggak ada satu orang pun yang saya datang ngomong produk kita jelek. Nggak ada, belum ada. Jadi kita harus pede. Menurut Koko bagus nggak? Pasti bagus jawabannya. Nggak ada kemungkinan kedua kok. Jadi kita melakukan pertanyaan ini sudah pasti terarah. Begitu sudah ngerti dan bagus, oh bisa bikin KTP-nya kartu kredit itu malah bangun proses. Dan itu kan sudah trial closing. Otomatis kadang-kadang orang nggak sadar, langsung ngambil dompet teman-teman. Ini KTP itu. Tapi kita kan hipnotis itu kan kita harus lakukan. Kalau kita nggak lakukan, kok ada pertanyaan lagi tuh belum lagi balik awal lagi. Dan itu panjang ceritanya. Nanti ada
tersambung satu, tersambung dua dan sebagainya. Ya, sinetron maksudnya. Nah, mungkin kita bisa lakukan dengan cara itu kan kalau orangnya nggak perlu medical ya teman. Kalau medical ya kita bisa dengan cara lain. Cara berikutnya bisa dengan cara, misalnya tadi pertanyaan sudah dilakukan ya. Menurut kok kalau misalnya mau ikut ini, kok rencananya pakai kartu kredit atau pakai kartu debit? Ya kan pertanyaan sudah diarahkan. Jawabannya dia apa? Kalau dia nggak, kalau dia mau kartu kredit ya kan berarti sudah closing. Jadi closing itu bukan berarti kok mau ikut ya? Ya dan tidak, bukan seperti itu. Ya kita yang ngajak. Rencananya pakai kartu kredit atau debit rekening ya? Kayak aku kartu debit rekening aja. Juga butuh tabungannya kan harus closing teman-teman. Tapi kalau kita nggak pernah melakukan hal ini, ya selewat gitu saja. Dan kadang dan seringkali agent itu tidak berani mengucapkan hal ini. Padahal nyantai aja, kayak nggak ada beban itu, ya. Pinjam kartu kreditnya dong? Kita pinjam KTP-nya dong, tak bentuk proses. Cuma gitu toh. Tapi percaya saya dulu melakukannya keringetan. Tapi begitu Anda sudah pernah melakukan hal ini, PD-nya nggak karu-karuan meningkat. Tingkat kepedean Anda langsung meningkat drastis. Ternyata closing kayak gitu toh ya, saya ngomong dengan itu, saya cuma gendeng. Ternyata closing kayak gitu toh ya. Nggak cukup minta itu dikei closing. Nggak seperti ekspektasi kita bahwa closing itu susah. Susah karena kita nggak pernah minta, nggak pernah ngajak. Ya, kalau medical ternyata kita tahu di tabel proposal ternyata dia medical. Ya sudah, kita ngomong. Kebetulan hari Sabtu besok, Yudi ada antar nasabah untuk medical. Tak daftar sekali ya benoga antri soalnya antrinya doang. Responnya dia apa? Lah memang dia gak niat. Ojo dhisik lah, ngapain sih? Aku lu belum minta. Berarti kita ulangi lagi. Berarti ada yang salah dengan cara presentasi kita. Tapi kalau dia ditanya gitu, ojo Sabtu lah, Senin aku nganggur. Ya kan berarti sudah closing. Tapi kan kita sudah ajak. Senin dia aku ya, Senin tak daftar khusus. Nanti tak jemput jam 7 ya. Ya wes jemputan atau ojo wes baca jemput nanti aku bangun beli. Dengan itu sudah closing. Dan kan nganggur entar gak mau closing tapi nyiapin mobil kayak di medical ini. Betul ya? So, kita trial closing ya bahasa-bahasa yang memang kita tujukan untuk closing. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Karena sesi sharing saya sudah selesai. Semoga itu bisa menginspirasi. Sekali lagi jika ada salah-salah di sini bukan saya yang paling pintar, tapi saya di sini tujuannya hanya untuk sharing apa yang saya lakukan dulu dan apa yang saya pelajari melalui leader saya sharingkan ke Anda semua. Terima kasih teman-teman, semangat lagi! Ada yang lain teman-teman? Pak, silakan. Mau tanya, PDKT itu kan bagus cara masuknya. Batasinya masih kalah sama kuku ganteng ini. Kuku ganteng lebih tajir kan deketin cewek. Caranya mulai dari mendekati sampai menjadi target aku mulai presentasi. Kan tadi pendekatannya bagus sekali. Terus kapan mulai masuk itu kan kadang anak-anak ini masih bingung antara bukan. Bapak anaknya sudah berapa Pak? Teman-teman maksudnya. Biar modal. Istrinya banyak kayaknya, anaknya banyak. Oke, kita sama lagi. Mungkin tipsnya masuknya itu seberapa lama dari Yudi gimana? Oke, itu ya. Teman-teman, benar pertanyaan bagus ya teman-teman ya. Kadang kita sudah terlena dengan namanya pendekatan. Setiap ditelepon itu, ini lagi deketi orang. Telepon lagi minggu depannya, ternyata ini aku proses deketi orang. Sebulan lagi, ini deketi orang sih. Orang yang sama, podo orang itu juga. So kita harus punya deadline-nya teman-teman. Deadline-nya kapan orang ini bisa dimasuki? Ada yang tahu. Ketika dia sudah nyaman dengan kita, ada dua mungkin ada momentum yang datang. Contoh, habis dia terima telepon, ternyata dia siapa kak kongcoku lo ngajak aku ke rumah sakit. Nah itu momentum, itu gampang ya, tinggal tadi cerita aja. Ya. Tapi kalau dia tidak ada pernah cerita tentang asuransi, tentang sakit segala macam, terus kita mau nunggu gitu ya, kan enggak juga. Ya kita mesti punya deadline. Ketika kita putuskan bahwa orang ini paling enggak sebulan aku harus bisa dekat, aku harus bisa cerita. Ya sudah, selama sebulan itu Anda harus berusaha dekat dan Anda harus bisa memancing-mancing. Ya cara mancingnya. Setiap ketemu dia lagi mana? Sorry aku lagi nemuin nasabah. Masih lagi di toilet. Ngomongnya lagi nemuin nasabah. Tapi apa sih? Ya, emang dia bisa bau gitu kan juga loh. Dia ngomong apapun jawaban Anda
apapun jawaban Anda, selalu hubungkan dengan bisnis Anda di Prudential. Sedikit banyak kan branding diri Anda sih. Ya. Loh, dari mana Yud? Oh enggak, kok dari rumah sakit, mari mengunjungi nasabah, anak nasabahku sakit. Loh, masuk dari makan siang ke konco ya nggak apa-apa toh. Ngomong dari rumah sakit. Oh enggak, kok mari bersih clean, produk robot soal dari rumah sakit ya. Nggak apa-apa toh. Tapi dia tahu bahwa kita branding terus. Kamu ini kerjaannya apa sih guys? Saat itu dimasuk. Jadi kita nggak harus selalu apa Prudential kok sudah punya asuransi. Itu mungkin iya kalau Anda sudah dekat banget. Ya, ketika Anda sudah tahu deadline-nya harus dilakukan, ya lakukan aja, jangan nunggu waduh deketin lagi. Sampai kapan? Sampai ditembak gitu lah. Kita nggak coba tujuannya seperti itu ya. Tunggulah sampai Anda ditembak. Masalahnya mereka nggak mungkin melakukan hal itu. Jadi kita yang harus mancing dengan statement-statement ya yang berhubungan dengan asuransi. Ya, oke? Menjawab Pak? Ada lagi teman-teman? Ya, Pak siapa? Ya Pak Niko, silakan. Saya mau tanya untuk teknik follow up-nya. Oke. Follow up-nya kayak gimana? Kan kalau kita datang itu kan untuk follow up-nya apa kita cerita lagi awal-awalnya atau selanjutnya. Jadi ceritanya sudah presentasi, Ya, terus sudah proposal tuh. belum. Tinggal ya mau follow up. Oke. Sudah itu aja. Oke, teman-teman, follow up itu tidak harus, menurut saya kembali lagi ya, menurut saya, follow up itu tidak harus Anda berbicara tentang Prudential, tentang polis. Follow up itu adalah tetap keep kontak sama dia, itu termasuk follow up. Contoh, sudah cerita nih, tapi gak ada respon. Besok, 2 hari lagi, datang aja ke tokonya. Ngapain yuk? Oh enggak kok, lagi mampir aja, soalnya mau ke nasabahku di sebelah sana. Tapi belum datang, tak mampir sini. Ya kalau bisnisnya rame tak kok, bla bla bla. Follow up itu cuma gitu toh teman-teman. Jadi jangan setiap ketemu ngomong terus, setiap ketemu ngomong terus. Soalnya kalau jalan dulu ke Yuji, ngomong kalau ya aku ngomong gini gitu. Sama gitu teman-teman. Jadi ya follow up itu yang menurut saya adalah datang aja, pokoknya kunjungi dia. Jangan bercerita tentang pro. Ya kalau kemarin jadi beli tahu. Pasti orangnya jadi merasa nggak nyaman gitu. Datang aja. Tapi selama kita datang, kita harus menunjukkan bahwa kita ini jalani pro. Dari mana yuk? Barusan ketemu nasabah di Starbucks. Mampir mau ketemu berikutnya, tapi orangnya lagi meeting. Terus nganggur kok ngomong di daerah sini tak mampir ke lagi. Ya lah, aku kurang nih tahu kok bisnisnya. Kayak enak kok ya. Cuci di rumah ya Pak saya. Itu tahu dong. Bahasa mau diingat waktu pertama yang deketin, dia suka bercerita tentang apa. Ya dia happy tentang hobi, dia bahas hobi lagi. Oh, kok baru saya bahasin lagi kan? Tuh emang kok aku mau melok, gitu tau loh. Kadang prospeknya kita nggak bisa masuk waktu itu, tapi waktu mungkin diajak ke basket, ngobrolnya, mungkin kita bisa masuknya di situ. Nggak ada yang tahu, tapi kita harus punya deadline-nya. Menurut saya follow up ya, tidak harus bercerita tentang Prudential. Oke, jawab. Ada lagi teman-teman? Sudah? Kalau sudah, waktu dan tempat saya dengan kursi hari ini.